Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah iman kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bapa juga sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perkataan disampaikan oleh Yesus karena cinta Bapa kepada kita. Jadi Tuhan sungguh-sungguh tidak ingin seorang manusia binasa, tapi selamat. Tuhan memberkati, semoga kita dengan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, memungkinkan kita selalu untuk mendekat kepada Allah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi teladan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya membuka Titus 2 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Allah, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Haleluya. Tema kita adalah be a good influencer. Be a good influencer. Jadilah pemberi pengaruh yang baik. Dimanapun kita ada, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah kota, dimanapun, di sekolah, di mana saja. Mari sebagai wakil-wakilnya Allah di bumi ini, jadilah pemberi pengaruh yang baik. Jangan justru pemberi pengaruh yang tidak baik. Karena kalau kita memberikan pengaruh yang tidak baik, kita akan merusak beberapa banyak generasi. Satu contoh, kalau dulu orang tua saya bilang, kalau kamu sudah bekerja, kamu boleh merokok. Dan pada akhirnya, setelah kakak-kakak saya bekerja, mereka ya merokok. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus 1 Maret 1987, saya mengerti akan kebenaran firman Allah. Karena merokok itu bisa merusak bait Allah. Tempat hidup kita ini adalah tempat bait Allah. Dan itu sebabnya itu tidak memberikan pengaruh yang baik. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat di mana kita ada. Nah, jadi dikatakan dengan jelas dari pembacaan tadi, kita lihat bahwa untuk memberikan pengaruh yang baik, ya kita harus menjadi teladan yang baik. Dan dikatakan dengan jelas, dalam teladan itu kita berbuat baik, dalam ketaatan, dalam kejujuran. Ketaatan yang disertai kejujuran, kalau taat sesaat, tidak jujur, bahaya. Jadi ketaatan dan kejujuran akan menjadi bagian kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Kalau saya katakanlah, saya dikirimi orang amplop. Katakan orang memberikan amplop kepada saya untuk memberikan kepada mereka. Ya. Kita dipercaya hanya untuk menjadi saluran berkat, tapi amplop itu tidak dibuka. Tidak dibuka. Terkecuali kalau orang menitipkan sesuatu kepada saya di penjara, ya misalnya saya pelayan penjara, orang mengirim itu pasti saya karena kadang kita tidak tahu, kita tidak ingin terjerembab. Jadi kalau orang menyampaikan sesuatu kepada saya untuk orang di penjara, itu pasti saya periksa. Karena saya tidak mau kan kita sudah tahu banyak orang mengakibatkan kita
orang itu menjadi korban. Padahal karena kebaikannya dia membuat itu. Jadi setiap kali ada orang titip sesuatu, amplop kah itu, apakah itu untuk orang yang di penjara, saya akan memeriksanya. Karena melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang pada akhirnya ditangkap, dan saya tidak ingin itu. Kita perlu jujur. Nah, mengenai amplop ini. Jadi kalau saya sudah sampaikan amplop itu kepada mereka, saya katakan kamu telepon orangnya dan sebutkan jumlah uang yang ada di dalam amplop itu. Saya juga nggak tahu berapa. Berapa di dalam amplop itu juga saya nggak tahu. Cuma karena itu saya terima, saya mau katakan bahwa saya berani berkata, sebagaimana amplop yang saya terima itu, seitulah yang saya sampaikan kepada mereka. Karena biasanya katanya kalau uang itu, kalau mau dikirim, itu berkurang. Bukan lebih, malah berkurang. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Dan itu sebabnya sampai sekarang ini, masih banyak orang yang mau melakukan hal yang seperti itu. Dan pasti sampai kepada orang itu sebagaimana banyaknya jumlah. Walaupun di tengah-tengah situasi yang gonjang-ganjing ini, pada akhirnya beberapa teman tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi selalu saya mengatakan, kalau saya diberkati Tuhan dan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa menjadi seorang berkat, kita tidak ingin makan sendiri. Karena apa? Harus ada kejujuran. Yang kedua, kata firman Allah, orang yang menjadi be a good influencer itu, atau pemberi pengaruh yang baik itu, atau jadilah pemberi pengaruh yang baik itu, adalah orang-orang yang menjadi garam dunia. Kenapa menjadi garam dunia? Rasanya, dia tidak tampak, tapi rasanya dapat dirasakan. Cita rasa yang baik dalam sebuah bumbu masakan. Tanpa garam tidak akan ada rasanya. Betapapun hebatnya bumbu itu. Sebagaimana tiga orang putri yang mengasihi raja. Sebenarnya tiga orang anak yang pertama ditanya, kamu ngasih aku seperti apa? Oh, dia berkata, aku mengasihi engkau seperti emas. Bapak orang raja bangga karena mahal. Karena ini yang anaknya kedua dikatakan, aku mengasihi engkau seperti perak. Bapaknya, ya sudah, karena dia anak karena sudah diambil yang terbaik. Bahkan dikatakan perak dan permata. Bagus. Nah, yang ketiga dikatakan, ayah, aku mengasihi engkau seperti garam. Bapaknya marah sebagai raja, dia sangat direndahkan. Karena apa? Masa seperti garam? Apa itu? Enggak memberikan penghargaan yang besar kepada bapaknya sebagai seorang raja. Dia di penjara akhirnya. Kamu anak kurang ajar. Penjarakan dia. Ternyata juru masak itu mendengarkan apa yang diperkatakan oleh raja. Satu kali raja menyuruh juru masak memasakkan makanan kesenangannya. Diramu begitu, rupa harumnya sudah luar biasa. Tetapi satu hal yang tidak dimasukkan, apa itu? Ya, kamu benar, garam. Lalu disajikan. Setelah disajikan, dilihat sudah turun selera raja. Tapi ketika dicicipi nggak ada rasanya. Murka sekali raja. Murka sekali raja kepada setnya ini. Kamu nggak pernah masak seperti ini. Apa yang terjadi? Tolong, maafkan saya paduka raja yang mulia. Saya tidak sampai hati melihat anak tuan yang ada di penjara sana. Apa hubungannya? Dia bilang begitu. Itulah raja.
betapapun hebatnya bumbu yang saya masak itu, yang selama ini menjadi kesukaan tuanku, tapi ada satu bumbu yang tidak saya masukkan. Apa itu? Garam. Apa? Garam. Raja menjadi, terus terbuka pemikirannya. Ternyata putriku yang paling kecil, yang paling cantik, sebenarnya dia memberikan yang terbaik kepada saya. Akhirnya disuruh panggil dia, dikeluarkan dari penjara, dipeluk. Kamu yang benar. Garam itu memberikan cita rasa, pemurnian, mencegah pembusukan, mengawetkan, dan lain sebagainya. Saya tidak sedang bercerita soal panjang lebar di sini, tapi tidak tampak, tapi memberikan rasa yang sangat mendalam. Orang-orang percaya harus memberikan cita rasanya di muka bumi ini, di tengah-tengah pergaulan kita, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita ada, di kantor, di pekerjaan kita, di pasar. Jangan sampai garam kita itu tidak berguna. Yang ketiga, sebagai terakhir, ia menjadi terang dunia. Satu kali saya berjalan-jalan bersama dengan istri saya ke puncak gunung, ya, dan kami sudah pulang malam, ya, malam dari gunung sudah untuk pulang ke Mataram itu sudah malam. Nah, di tengah-tengah pulangan kami di ketinggian, kami melihat ampenan ini, ya, yang begitu gemerlap, yang luar biasa, terang yang luar biasa. Dari jauh, mungkin ada 10-an kilo mungkin. Ada 10 kilo ya. 10 kiloan kilometer, tapi dapat melihat terang itu. Kami karena ada di puncak. Dan kalau kami dari sini pun melihat ke puncak, juga demikian. Artinya mau saya katakan terang itu memberikan arah. Kalau terangmu tidak memberikan arah yang benar, kalau terangmu memberikan. Kita lihat itu di kampung saya ini ada mercusuar. Jadi malam itu berputar-putar. Itu fungsinya untuk memberikan kepada orang yang sedang berlayar bahwa di sini ada daratan. Jadi kalau orang karam mungkin di sana dan mereka sudah melihat ini, mereka sudah tahu, mereka tidak akan meraba-raba lagi kemana mereka pergi. Demikian juga kalau orang yang menjadi good influencer, mereka akan memberikan pengaruh yang baiknya, pengaruh yang positifnya kepada banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah, saya mengatakan, jadilah pemberi pengaruh yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan kita berdoa. Kalau Anda sakit, saya mau berdoa bagi Anda, ataupun Anda yang mengalami pergumulan apapun. Saya rindu untuk menolong walaupun saya tidak mengenal Anda. Tapi kalau engkau percaya akan kekuatan doa, akan kekuatan firman, dan saat ini kita berdoa, 2-3 orang sepakat, Tuhan bisa melakukan mujizat pertolongan bagimu. Dan kalau engkau orangnya, mari kita satukan hati kita. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami untuk menjadi pemberi pengaruh yang baik. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit. Dan satu tangan kepada Tuhan. Arahkan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mereka yang orang-orang yang sakit. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkan mereka. Diampuni mereka. Dan disembuhkan mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa seberapa banyak orang yang mendengarkan, yang mau sehati dengan kami. Kami perintahkan bagi mereka yang sakit. Dan Tuhan, segala sakit penyakit mereka, sebagaimana firman-Mu berkata, usir, lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama-Mu.
Kami memerintahkan segala sakit penyakit mereka yang diderita mereka. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang bercokol dalam tubuh mereka, dalam kehidupan mereka. Aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar! Dan oleh bilur-bilur Engkau sembuhkan mereka, oleh kuasa-Mu, oleh pertolongan-Mu mereka menjadi sembuh, oleh kuasa-Mu mereka menjadi sembuh, oleh jamahan-Mu mereka sembuh. Dan ketika Engkau berkata sembuh, maka mereka akan menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan dalam hidupmu sehingga engkau berbeban berat, datang kepada Yesus. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu. Yesus mengundang engkau, marilah kepada aku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jangan tanggung sendiri. Yesus sudah mati bagi engkau. Yang kalau hidupnya Yesus berikan, apalagi soal-soal kebutuhan jasmani kita. Percayalah, kalaupun engkau sedang mengalami proses, lihat apakah proses itu karena dosa atau karena ketaatanmu. Kalau engkau ketaatanmu, percayalah Tuhan tidak akan abai kepadamu. Kalau engkau karena dosamu, maka minta ampun pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Arahkan tanganmu, kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Kau melihat tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Dalam keadaan letih lesu mereka, engkau yang berkata, aku akan memberikan kelegaan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi mereka agar engkau memberikan kelegaan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Engkau jawab mereka. Hingga mereka Tuhan sungguh-sungguh memberikan kemuliaan kehormatan hanya kepada Bapa karena pertolongan yang kau berikan bagi mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.